Baik, saya akan coba menjelaskan terkait bagaimana investasi dengan forward dan future. Pengenalan forward dan future. Untuk kontrak forward, perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset pada harga yang disepakati di masa depan bersifat non-standar dan diperdagangkan over the counter. Untuk kontrak future, itu kontrak standar yang diperdagangkan di bursa dengan spesifikasi harga, ukuran, dan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Ini kita sudah bisa membedakan mana pengenalan forward, mana future. Untuk perbedaan forward and future-nya dari segi aspek pasar, standarisasi, risiko kredit. Untuk forward itu aspek pasarnya UTC, kalau untuk future itu di bursa. Untuk standarisasinya tidak standar kalau untuk forward, kalau untuk future itu dia standar. Untuk resiko kreditnya dia lebih tinggi, tapi untuk future lebih rendah dikelola oleh clearing house namanya. Hedging dengan forward dan future. Definisi hedging: strategi untuk melindungi nilai portofolio dari fluktuasi harga di masa depan. Untuk contoh hedging dengan forwardnya, lindungi nilai ekspor dari fluktuasi nilai tukar dengan kontrak forward mata uang. Contoh hedging dengan future-nya, melindungi nilai portofolio obligasi terhadap risiko kenaikan suku bunga dengan kontrak future suku bunga. Keuntungan hedging itu mengurangi risiko, melindungi dari keuntungan akibat pergerakan harga yang tidak diinginkan. Stabilitas portofolionya itu menjaga keseimbangan dan kestabilan nilai portofolio investasi. Kepastian finansialnya memberikan kepastian atas biaya atau pendapatan di masa depan. Valuasi obligasi dengan forward dan future. Penggunaan forward memprediksi nilai obligasi di masa depan berdasarkan tingkat bunga yang diharapkan. Untuk penggunaan future-nya, melindungi portofolio obligasi dari volatilitas harga dan memperkirakan sensitivitas harga terhadap perubahan suku bunga. Analisis durasinya menggunakan harga future untuk memperkirakan durasi dan sensitivitas harga obligasi. Aplikasi utama forward dan future. Pertama, manajemen risiko, mengurangi dampak volatilitas harga aset. Spekulasinya mengambil keuntungan dari prediksi pergerakan harga. Untuk arbitrasinya itu memanfaatkan perbedaan harga di pasar. Strategi umum antara forward dan future. Spread trading, memberi suatu kontrak future dan menjual kontrak future lainnya untuk memanfaatkan perubahan harga relatif. Strategi ini memungkinkan trader untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang berbeda antara dua kontrak terkait. Untuk rolling forwardnya, memperpanjang kontrak forward untuk mengakomodasi kebutuhan jangka panjang. Teknik ini memungkinkan investor untuk mempertahankan posisi hedging atau spekulatif mereka untuk periode yang lebih lama. UTC forward contract. Kontrak forward yang dinegosiasikan secara pribadi antara dua pihak tanpa melibatkan bursa. Ini kan forward ya. Untuk keuntungannya, fleksibilitas dalam menentukan spesifikasi kontrak sesuai kebutuhan kedua belah pihak. Kekurangannya, resiko kredit yang lebih tinggi karena tidak ada lembaga clearing yang menjamin transaksi. Contoh aplikasi OTC forward. Hedging mata uang. Perusahaan ekspor menggunakan kontrak forward untuk melindungi penjualan mereka dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Untuk hedging komoditas, ini contoh aplikasi OTC forward ya. Produsen minyak menggunakan kontrak forward untuk menjamin harga jual di masa depan, melindungi dari penurunan harga pasar. Manajemen portofolionya itu manajemen investasi menggunakan forward untuk mengatur exposure portofolio terhadap aset tertentu tanpa harus membeli atau menjual aset secara langsung. Resiko dan manajemen risiko. Mengidentifikasi risiko.
mengenali potensi risiko dalam transaksi forward dan future. Untuk penilaian risikonya yaitu mengukur dampak potensial dari risiko yang teridentifikasi. Untuk mitigasi risikonya, menerapkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko. Pemantauan berkelanjutan itu terus mengawasi dan menyesuaikan strategi manajemen risiko. Nah, ini kita dapat kesimpulkan. Pertama, pahami dulu instrumennya. Yang kedua, analisis kebutuhannya. Yang ketiga, kita harus konsultasi bagaimana kita strategi mana yang kita jalankan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.